Apakah diet karnivora itu menyebabkan defisiensi nutrisi dan butuh suplemen? Jawabannya 100% enggak. Daging, lemak, dan organ adalah makanan dengan nutrisi terpadat terlengkap, contohnya 9 asam amino esensial. Dan yang paling penting yang nggak pernah dikasih tahu orang adalah dalam bentuk atau versi yang paling mudah dipakai langsung dan diserap oleh badan. Masalahnya, tiba-tiba 100 tahun lalu muncullah institusi dan industri medis modern yang menyatakan kita itu sakit, kita itu butuh obat, dan kita itu butuh suplemen tambahan. Tapi kan sebenarnya kita perlu tinjau ke belakang lagi. Apa sih yang berubah? Jawabannya adalah makanan. Pergeseran dari diet berbasis hewani menjadi glukosa adalah perubahan yang paling ekstrim yang menyebabkan defisiensi, dan ini jelas tercatat di dalam sejarah. Contohnya dari Dr. Weston A. Price, tahun 1930-an dia keliling dunia meneliti masyarakat adat yang terisolasi. Dari Inuit di Arktik, ini bangsa Eskimo ya, suku Masai di Afrika, sampai penduduk pegunungan Swiss. Temuannya jelas, selama mereka makan diet tradisional mereka, tinggi lemak hewani, daging, organ, ikan, mereka sangat sehat, gigi mereka sempurna, rahangnya lebar, bebas skorbut, bebas karies, dan mereka bebas dari penyakit degeneratif modern, kayak diabetes, penyakit jantung. Tetapi, anggota suku yang sama yang sudah pindah ke kota besar dan mulai makan makanan modern, tepung putih, gula, selai, minyak sayur olahan, kesehatan mereka hancur. Kerusakan gigi dan penyakit kronis langsung merajalela. Lalu yang berikutnya ada Wilhelmus Stephenson dan The Bellevue Experiment. Tahun 1900-an, seorang antropolog dan penjelajah Arktik terdampar di Mackenzie Delta dan terpaksa tinggal bersama suku Inuit untuk bertahan hidup. Dia kaget melihat suku Inuit yang hampir nggak pernah makan tanaman, giginya bagus, nggak kena skorbut, kuat, dan sehat. Temuan yang serupa dengan Dr. Weston A. Price kan. Stephenson bolak-balik menjelajah Arktik dan tinggal bersama mereka selama kurang lebih 10 tahun. Setelah pulang, dia nyeritain temuannya ke dunia medis di New York yang tentu aja nggak percaya. Nah, dari sinilah Stephenson dan rekannya menantang untuk membuktikannya dengan studi. Di rumah sakit bernama Bellevue di New York, selama 1 tahun penuh hanya makan daging dan air. Tanpa sayur, tanpa buah, tanpa suplemen vitamin C. Persis bangsa Inuit. Para ahli medis saat itu yakin bahwa mereka akan mati atau terkena skorbut parah. Hasilnya, setelah 1 tahun, mereka keluar dengan kondisi kesehatan prima, fungsi ginjal normal, dan tidak ada tanda-tanda defisiensi vitamin sama sekali. Mengindikasikan dengan kuat bahwa daging itu punya semua yang dibutuhkan oleh tubuh. Kabar buruknya, setelah bangsa Inuit, suku Masai, dataran tinggi Swiss tadi sering didatangi bangsa modern dan mulai makan makanan yang dibawa mereka, tepung, gula, minyak sayur, kesehatan mereka rusak secara drastis. Efek ini universal, tapi tentu saja 2 studi kecil ini tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan pendanaan untuk studi lebih lanjut, dan bahkan seringkali dicemooh. Jadi gue tanya balik sekarang, diet mana yang menyebabkan defisiensi sehingga lo harus minum 10 jenis pil setiap hari? Hipertensi atau darah tinggi. Ketika kita terdeteksi darah tinggi, SOP yang paling umum biasanya adalah mengurangi garam atau minum obat seumur hidup. Kenapa? Menurut opini gue, ini adalah SOP yang paling gagal. Pertama, hipertensi itu alarm, bukan penyakit utama. Harusnya kan dicari dong akar masalah kenapa alarm itu bunyi. Oke lah, kita minum obat untuk pertolongan darurat atau sementara. Tapi masa iya berhenti sampai situ? Terus harus pasrah gitu kita minum obat seumur hidup. Kedua yang lebih penting adalah kenapa menyalahkan garam. Padahal garam itu kan mineral esensial. Gua kasih tahu fakta sebenarnya. Masalahnya hipertensi itu bukan karena kebanyakan makan garam. Masalahnya adalah karena badan lo nggak bisa buang garam. Makanya jadi numpuk. Kenapa badan nggak bisa buang garam? Karena insulin yang tinggi kronis di diet tinggi karbohidrat. Insulin adalah hormon penyimpanan, makanya dia akan menahan garam. Dengan tertahannya garam, maka badan akan menahan air gila-gilaan untuk menyimbanginya. Volume air di pipa atau pembuluh darah lo itu ikut meningkat. Jadi lo punya volume air yang lebih banyak di dalam pipa yang ukurannya sama. Apa hasilnya? Tekanan naik. Masalahnya bukan hanya di volume tadi, masalahnya juga ada di pipa pembuluh darah lo sendiri. Apalagi kalau diet lo itu banyak seed oil atau minyak biji. Gula dari karbo itu mengkaratkan atau mengglikasi kolagen yang ada di pipa pembuluh darah lo, sehingga pipanya jadi kaku. Inflamasi dari minyak biji atau PUFA itu mengoksidasi lapisan endotelium pembuluh darah lo. Kerusakan ini mematikan produksi nitric oxide, zat alami yang bikin pembuluh darah kita itu bisa rileks atau melebar. Jadi masalahnya adalah volume dan tekanan naik akibat insulin menahan garam. Pipanya yang jadi kaku karena kerusakan yang disebabkan oleh seed oil dan gula. Ini adalah kombinasi sempurna untuk pipanya meledak, yaitu stroke atau serangan jantung. Nah, sudah jelas kan bagaimana mencegah untuk menghentikan ini? Ya jangan masukkan gula yang bikin insulin naik, dan jangan makan seed oil. Dan yang lebih gila, mekanisme ini sama persis dengan apa yang bikin ginjal lo mati pelan-pelan. Asam urat naik, gout kumat, ginjal bocor, sampai akhirnya ginjal lo hancur total. Kita akan bahas ini di video berikutnya.
90% masalah karnivor di awal, khususnya di tahun pertama, adalah kurang garam. Pusing, lemes, kram, susah tidur, sering kencing, atau jantung berdebar, itu bukan tanda tubuh lu lagi detox, tapi itu tanda tubuh lu lagi bingung dalam mengatur elektrolit. Gini penjelasan first principle-nya. Dulu waktu lu makan banyak karbo, kan insulin lu tinggi secara kronis. Insulin adalah hormon penyimpanan. Otomatis dia jadi akan nahan energi, nahan lemak, dan nahan mineral. Salah satunya adalah natrium alias garam. Makanya di diet karbohidrat itu wajar kalau lu disuruh ngurangin garam, karena garam lu itu udah macet ketahan sama insulin. Sehingga volume di pembuluh darah lu jadi naik dan terjadi hipervolemia yang menyebabkan hipertensi. Mekanisme lengkapnya bisa lu tonton di video yang ini, gue udah bikin. Nah, kalau pindah ke karnivor, kan stop makan gula tuh. Berarti insulin lu juga turun. Efeknya, ginjal langsung buang natrium dan air yang selama ini tertahan, wush, keluar semua. Nah, di sini masalahnya, badan lo itu kan udah berpuluh-puluh tahun dimanja sama insulin tinggi. Ginjal lo jadi males, dia lupa cara nahan garam secara mandiri. Butuh waktu untuk dia kalibrasi ulang. Dengan terbuangnya natrium atau garam, berarti kalium atau potasium dan magnesium juga ikut terbuang. Inilah inti dari masalah elektrolit. Kalau lu nggak bantu isi ulang garamnya, ini yang akan terjadi. Yang pertama, pusing ortostatik. Ini dari jongkok, lu tiba-tiba langsung berdiri. Nah, lu tuh pusing karena volume darah lu turun drastis. By the way, ini salah satu cara yang paling praktis untuk mengukur lu kekurangan garam atau enggak. Yang kedua, dehidrasi dan lemes. Ingat, air itu ngikat ke garam. Tanpa garam, air lu itu akan cuma numpang lewat. Lo bisa aja minum banyak air, tapi tetap haus dan lemes kalau lu kekurangan garam. Yang ketiga, insomnia atau susah tidur. Kalau elektrolit lu kacau, saraf lu itu jadi tegang dan lu jadi nggak bisa rileks. Nah, ini butuh zat kayak magnesium tadi. Jadi pastikan garam lu itu tercukupi supaya magnesium lu nggak kebuang. Nah, yang keempat nih, darah tinggi. Loh, kok kurang garam malah bisa darah tinggi? Ya bisa, hipertensi itu bisa disebabkan oleh hipervolemia, yaitu volume yang naik, atau bisa juga karena hipovolemia. Karena lo dehidrasi, volume darah lo turun. Pembuluh darah lo mau nggak mau harus menyempit supaya darah lo tetap bisa ngalir. Ini namanya mekanisme vasokonstriksi perifer. Ini yang menyebabkan tekanan darah lo naik juga. Garam adalah mineral esensial. Tanpa itu, kelistrikan di badan lo itu akan mati. Lo nggak perlu takut lagi sama garam ketika badan lo udah nggak kemasukan karbo atau gula yang bikin insulin tinggi sehingga garam lo jadi numpuk tertahan. Butuhnya berapa banyak? Sebagai acuan kasar doang ya, karena pada prakteknya masing-masing individu itu bisa kurang, bisa lebih. Yaitu sekitar 10 gram sampai 18 gram garam sehari di luar dari yang di makanan. Disinilah kalian perlu trial and error dan kalian harus monitor terus apakah gejalanya membaik atau tidak. Manusia itu butuh gula. Ya, tubuh kita butuh gula. Lebih tepatnya, ada beberapa organ dan sel kita yang hanya bisa memakai glukosa. Tapi, bukan berarti kita harus makan gula. Karena tubuh kita udah punya pabrik gula yang sangat canggih melalui proses yang namanya gluconeogenesis di liver yang merubah asam amino menjadi glukosa sesuai dengan kebutuhan. Dan dosis yang dihasilkan oleh proses ini akan selalu tepat untuk menjaga homeostasis badan kita. Kenapa gue sebut dosis? Karena gue mau jelasin perbedaannya antara banjir dengan presisi. Di sinilah perbedaannya. Diet karbohidrat apapun yang lo makan, mau karbohidrat kompleks kayak, mau karbohidrat proses kayak, badan lo nggak bisa bedain. Semua itu akan dirubah jadi gula di dalam darah secara otomatis. Dan kita nggak tahu dosis gula yang sebenarnya diperlukan oleh badan kita. Makanya gula darah kita itu selalu kebanjiran dengan metode ini. Di diet karnivora, protein itu nggak otomatis dirubah jadi gula. Kecuali ada permintaan spesifik dari organ-organ yang cuma bisa pakai glukosa tadi. Ini sebuah proses alami yang canggih, bawaan langsung dari badan lo, yang secara tepat tahu dosis yang dibutuhkan. Siapa yang hanya bisa pakai glukosa? Sel darah merah, bagian dari ginjal namanya medula, beberapa sel mata seperti retina dan lensa. Loh, kenapa organ lain gak minta? Karena ternyata mereka lebih suka dan lebih efisien memakai lemak dan keton. Siapa yang lebih suka lemak atau keton? Jantung, bahan bakar favoritnya. Otot rangka saat beristirahat atau beraktivitas ringan. Liver, dan tentu saja otak. Sekarang, konsekuensi yang nggak terhindarkan. Kita sudah paham bahwa gula darah tinggi kronis, resiko penyakit, resiko peradangan. Insulin tinggi kronis, resiko penyakit, resiko peradangan. Keduanya tinggi kronis, resep pasti, bencana metabolik. Sekarang pertanyaannya, diet mana yang secara desain
menempatkan lo dalam posisi berbahaya ini. Ya jelas diet karbohidrat. Setiap kali lo makan karbohidrat, lo secara sadar memicu mode banjir tadi. Lo memaksa tubuh lo untuk hidup di dalam kondisi proinflamasi ini lagi dan lagi. Ini bukan resiko, ini adalah konsekuensi yang gak terhindarkan dari sistem banjir tadi. Tinggal masalah waktu aja. Sebaliknya di diet karnivora, kondisi ini secara desain tidak terjadi. Tidak ada banjir glukosa dari luar yang nggak perlu. Gula darah stabil, insulin tetap rendah dan tenang. Tubuh nggak pernah dipaksa ke dalam mode darurat. Ini adalah hasil dari sistem yang presisi. Asam urat, ketika asam urat itu kambuh atau gout lu kambuh, SOP yang paling umum adalah kurangi daging, kurangi jeroan, kurangi makanan tinggi purin, lalu minum allopurinol seumur hidup. Menurut opini gue, ini juga termasuk SOP yang gagal total. Kenapa? Karena penumpukan asam urat itu juga sebenarnya adalah alarm sama seperti hipertensi. Alarm itu bunyi karena ada yang salah secara sistemik, bukan karena lu kelebihan makan salah satu bahan. Dan seperti biasa, yang disalahkan adalah daging dan purin. Padahal ini fakta sebenarnya. Masalah asam urat itu bukan karena asam urat lu tinggi atau produksi asam urat lu kebanyakan, tapi masalahnya adalah karena badan lo nggak bisa buang asam urat dengan benar. Kenapa badan nggak bisa buang asam urat? Karena balik lagi insulin lo yang tinggi secara kronis. Ginjal lo itu punya dua tugas utama, yaitu menyaring darah sama membuang limbah, salah satunya adalah asam urat. Masalahnya insulin adalah hormon penyimpanan. Jadi kalau insulin lo tinggi terus, ginjal lo itu malah dipaksa menahan, bukan membuang. Akibatnya apa kalau di video darah tinggi kemarin? Natrium ditahan, darah jadi tinggi. Air ditahan, volume jadi naik. Asam urat ditahan, dia jadi numpuk di darah dan di sendi. Asam urat yang numpuk di darah, yang harus disaring ginjal, yang numpuk di sendi, itu yang bikin lo sakit asam urat. Karena insulin yang tinggi membuat badan lo nggak bisa buang asam urat tadi. Kenapa SOP-nya gue bilang gagal? Biasanya gini nih, stop makan daging, tapi masih tetap makan karbohidrat yang jadi gula, terus tetap makan fruktosa, terus tetap makan seed oil. Padahal fruktosa itu juga langsung menaikkan produksi asam urat lo. Dan sekaligus menghambat pembuangannya karena dia memicu insulin. Seed oil bikin inflamasi sendi lo makin parah. Nah kalau penahanan atau kemacetan ini lo biarinin terus secara bertahun-tahun, apa yang akan terjadi? Tekanan darah lo nih, yang kayak air semprotan itu akan nyemprot filter ginjal terus-terusan, sedangkan ginjalnya ini penuh dengan limbah yang harusnya dibuang kan. Filter lo lama-lama rusak dan ini bisa jadi gagal ginjal. Sampai akhirnya ginjal lu nanti rusak total dan malah lu sama sekali nggak bisa buang asam urat maupun limbah apapun, atau bahkan mungkin bocor protein ke urin dan segala macam hal yang lebih merepotkan. Jadi kembali lagi, gue selalu ngajarin untuk melihat akar masalah yang di sini sudah jelas adalah karena resistensi insulin. Jadi cara mengatasinya gimana supaya kita tuh nggak tergantung obat terus, atau cara mencegahnya gimana? Ya gampang, jangan bikin insulin lu tinggi secara kronis dengan makan karbohidrat. Itulah gunanya diet karnivora, supaya insulin kita tetap rendah, tetap stabil, dan hanya naik ketika dia dibutuhkan. Itulah respon fisiologis yang normal, badan lu nggak dipaksa dalam kondisi insulin tinggi terus sepanjang hari. Kalau gue ibaratkan ya, suplemen itu kan kayak pemadam api yang dijual dalam botol. Tapi kenapa kalian semua tuh nggak pernah nanya, apinya itu datang dari mana? Gue jelasin fisiologisnya dulu. Badan kita itu udah punya antioksidan tercanggih di muka bumi ini, namanya glutathione. Dia adalah master antioksidan kita, dan dia adalah endogen, artinya dibuat sendiri oleh badan kita. Bahan bakunya apa? Asam amino, sistein, glisin, dan glutamin. Lo dapat semua itu dari mana? Dari daging, jaringan ikat, dan telur. Jadi hewani itu bukan cuma makanan, tapi dia juga pabrik amunisi buat glutathione lo. Sekarang kita harus bertanya dengan logika. Kalau kita sudah punya sistem internal yang superior, yaitu glutathione, yang bersinergi sempurna dengan diet hewani, kenapa kita disuruh makan diet karbo yang katanya seimbang, tapi lantas kita disuruh membeli pemadam api tambahan? Karena diet seimbang itulah yang justru menciptakan apinya. Gula merusak mitokondria, seed oil menyebabkan peroksidasi lipid, kombinasi tinggi gula dan lemak juga menyebabkan siklus Randle, resep yang sempurna untuk kebakaran radikal bebas atau ROS. Kalau kacau begini, glutathione lo bakal terkuras habis, lalu mereka datang menawarkan suplemen sebagai solusi. Oke lah kalau memang solusi ya. Masalahnya, sebelum gue beli suplemen antioksidan yang lo jual, buktiin dulu apakah mereka secara sebab akibat dapat mengatasi akar masalah. Karena studi-studi berkualitas yang gue temukan tidak menemukan benefit signifikan, bahkan banyak yang malah berbahaya. Studi ini mengamati 30.000 perokok pria di Finland. Kelompok yang menerima suplemen beta-karoten 20 mg per hari memiliki resiko 16% lebih tinggi terkena kanker paru-paru. Mirip studi sebelumnya, mengamati 18.000 perokok, mantan perokok, dan pekerja yang terpapar asbes. Uji coba di stop 21 bulan lebih awal.
karena bukti yang jelas menunjukkan bahwa peserta yang mengkonsumsi beta-karoten dan vitamin A memiliki resiko 28% lebih tinggi terkena kanker paru-paru dan resiko 17% lebih tinggi untuk meninggal. Meta-analysis ini pakai data dari 19 uji klinis, 135.000 peserta, menemukan suplemen vitamin E dosis tinggi, lebih dari 400 IU per hari, dikaitkan dengan peningkatan resiko kematian all-cause mortality. Meta-analisis ini review 53 uji klinis acak, ditemukan suplementasi vitamin E pada dosis di atas tunjangan harian yang direkomendasikan secara signifikan meningkatkan kematian. Uji coba acak, 14.000 dokter pria 8 tahun menemukan suplementasi jangka panjang vitamin C 500 mg per hari tidak berpengaruh pada kejadian kardiovaskular utama, serangan jantung, stroke, atau mortalitas. Sedangkan vitamin E dikaitkan dengan 74% peningkatan resiko stroke hemoragi. Gue bisa lanjutin bedah studi-studi tentang suplemen lain, tapi sampai sini you get the point kan. Antioksidan dari luar itu nggak sama dengan antioksidan yang diproduksi oleh badan kita sendiri. Suplemen antioksidan adalah bagian dari pola hidup tambal sulam. Mereka itu nggak menghentikan makanan sampah yang memasukin ke badan lu tiap hari. Mereka itu nggak memperbaiki mitokondria lu yang rusak atau hancur. Mereka tidak memperbaiki akar masalah. Kenalin, Sir William Osler, Bapak Kedokteran Klinis Modern, pendiri Rumah Sakit John Hopkins. Dia yang nulis kitab suci kedokteran yang dipakai semua dokter di abad 20. Kalau ada satu orang yang paling mengerti penyakit manusia di zamannya, ya dia orangnya. Tapi ada yang aneh kalau lu baca catatan medis dia tahun 1892. Soal diabetes, Osler itu mencatat bahwa dari puluhan ribu pasien yang dia rawat di rumah sakit besar, pasien diabetes itu sangat amat langka. Dia itu bahkan harus nyari kemana-mana hanya untuk nemuin satu pasien diabetes buat dia tunjukin ke murid-muridnya. Sekarang, 1 dari 10 orang dewasa terkena penyakit diabetes dan rumah sakit itu ngantri buat cuci darah. Lalu penyakit jantung. Saat ini dia adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Tapi pada zaman Osler, dia itu labelnya adalah penyakit orang kaya atau the disease of the well-to-do. Di bangsal rumah sakit umum yang isinya orang biasa, dia nyaris nggak pernah nemu kasus penyakit jantung. Padahal orang zaman itu makan daging, gaji, mentega setiap hari. Jadi apa yang berubah? Genetik nggak mungkin, terlalu singkat. Yang berubah adalah makanannya. Yang berubah masuknya gula, tepung olahan, minyak biji-bijian ke piring kita. Dan gue mau kasih tau lo bagian paling gilanya. Sebelum insulin ditemukan, Osler itu punya protokol khusus untuk menangani penyakit diabetes supaya pasiennya nggak mati. Obatnya bukan pil, obatnya adalah makanan. Dia secara tegas melarang keras, pati, dan gula. Resep dia adalah daging, lemak, telur, dan krim. Ya, lo nggak salah dengar. Bapak Kedokteran Klinis Modern menyarankan diet karnivora bagi para pasien diabetes. Jadi dulu, dokter itu menyembuhkan pasien dengan membuang racun penyebabnya, yaitu karbo. Sekarang, medis modern itu memelihara penyakitnya dengan obat sambil lo tetap disuruh makan terus racun penyebabnya. Kita nggak nemuin diet baru, guys. Kita itu hanya mengingat kembali SOP yang sudah lama sengaja dilupakan.